pagi saya ucapkan kepada seluruh peserta Senari 7, dan terima kasih saya ucapkan kepada panitia, khususnya LP2M Undiksa yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami untuk mempresentasikan hasil penelitian pengembangan tahun pertama dengan makalah berjudul Kelayakan Buku Digital Interaktif dengan Pendekatan Multi Representasi untuk Pembelajaran Matematika bagi Siswa Tunarungu. Perkenalkan, saya Imadi Suasana. Dengan anggota tim ada Bapak Imadi Sugiarte, Juana Putra, Pandi Suarcika, Yasa Sumanasya, dan Budiana Putra. Ya, adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa keberadaan bahan ajar khusus untuk siswa tunarungu itu sangat dibutuhkan, namun keberadaannya masih sangat langka. Dan lambat laun ini bisa berakibat pada performa dari belajar dari siswa tunarungu itu rendah dan akan makin jauh tertinggal dari siswa normal sebayanya. Nah, padahal dari segi tujuan pembelajaran antara siswa tunarungu dan siswa normal itu tidaklah jauh berbeda. Ya, sehingga perlu segera dicarikan solusi. Dari segi materi antara siswa normal dan siswa tunarungu tidaklah jauh berbeda, tapi dari segi bahan ajar itu tidak boleh sama sekali kita berikan perlakuan yang sama. Jadi dalam bahan ajar yang kita susun harus memperhatikan karakteristik dari anak SPR, itu mereka adalah pembelajar visual yang lebih banyak mengandalkan indera penglihatan dalam menyerap informasi yang diberikan oleh guru maupun dari bahan ajar yang tersedia. Oleh karenanya itu harus dioptimalkan dengan sarana atau representasi yang secukupnya. Di samping itu bahan ajar juga tetap harus memperhatikan karakteristik dari matematika, karena matematika itu adalah ilmu yang memuat ide-ide yang abstrak, sehingga sering siswa atau anak sulit membayangkan dan sulit memahami inti dari ide abstrak tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan presentasi saat ini menjadi hal yang murah, dan dalam penelitian ini inovasi yang dilakukan adalah membuat bahan ajar dengan sajian yang sederhana tetapi dengan representasi yang menarik, dan dikemas dalam sebuah buku digital, kemudian ya, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development yang mengadopsi model 4D dari Thiagarajan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, yang pada tahun pertama ini baru dilakukan sampai tahap develop. Adapun prosedurnya bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap define. Jadi kami melakukan studi lapangan, kajian teoritis, kemudian laboratory work, kemudian kita lanjutkan ke tahap kedua yaitu desain. Kami mendesain storyboard dari buku digital matematika interaktif dengan pendekatan representasi beragam, di mana desain kami buku ini adalah ciri khasnya menggunakan representasi beragam, video artikulasi, bahasa sederhana, interaktif, dan evaluasi dengan umpan balik langsung. Kemudian di tahap ketiga kami melakukan validasi produk, di mana ada 4 pakar yang kami libatkan, yaitu pakar materi, pakar bahasa, pakar penyajian, dan yang terakhir adalah pakar media. Kemudian berdasarkan masukan pakar, kami melakukan revisi produk, uji coba terbatas, kemudian untuk mengetahui kepraktisan, kemudian kami lakukan revisi produk dan hingga kami dapatkan prototipe.
Ya, saya lanjutkan berikutnya untuk instrumen pengumpul data. Di sini untuk instrumen pengumpul data, yang pertama ada pengumpul data tentang validitas yang dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama berkaitan dengan materi, di mana ada 5 aspek indikator yang digunakan di sini, mulai dari kesesuaian materi hingga ke keseimbangan dalam penjabaran materi. Kemudian yang kedua adalah dari segi validitas desain, menggunakan 5 aspek juga, mulai dari kejelasan dari tujuan pembelajaran hingga ke kelengkapan informasi. Kemudian yang ketiga, validitas bahasa, ada 5 indikator di sini, yang itu dari kemudahan pada saat membaca bahan ajar yang dikembangkan hingga pada keefektifan dan keefisienan bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, lembar validitas untuk media. Dilihat di sini adalah penggunaan font hingga ke desain tampilan baik dari sampul maupun isi. Oke, sementara untuk data kepraktisan itu dikumpulkan melalui angket, yaitu angket tanggapan siswa dan angket tanggapan guru. Di sini angket menggunakan skala Likert 1, 2 sampai 5. Ya, berikutnya untuk analisis data dari 2 data yang terkumpul tadi, yaitu terkait dengan validitas. Jadi digunakan statistik deskriptif. Jadi bahan ajar dikatakan valid jika skornya itu lebih dari 2,36. Kemudian terkait dengan kepraktisan, dari angket skala Likert tadi dianalisis secara deskriptif, kemudian dikategorikan sesuai dengan tabel berikut, dan dikatakan praktis jika lebih dari 2,6. Ya, berikutnya kami tampilkan hasil pengembangan media mulai dari halaman depan. Ya, bisa Anda perhatikan ini adalah cover dari buku digital kami. Jadi buku ini memuat materi untuk kelas 7 SMP LB. Ada 4 topik yang termuat dalam buku ini, yaitu pecahan, geometri, bilangan bulat, KPK, dan EPB. Kemudian pada halaman materi, jadi seperti yang menjadi ciri khas dari materi buku ini adalah materi disajikan secara multi representasi, yaitu secara visual, numeris dan verbal dan numeris. Kemudian buku ini juga dilengkapi dengan simulasi dinamik menggunakan GeoGebra, dan dilengkapi juga dengan video pembelajaran yang dilengkapi dengan bahasa isyarat. Ya, berikutnya kami dapat sampaikan hasil penilaian kelayakan dari buku digital yang telah dikembangkan tadi, dari validitas maupun kepraktisannya, untuk keempat topik, yaitu mulai dari pecahan, geometri, bilangan bulat, KPK, dan EPB, dan diperoleh hasil. Jadi untuk ahli materi rata-ratanya adalah 296 valid, ahli bahasa 2,78 valid, ahli pembelajaran, ahli desain pembelajaran adalah 2,97 juga valid, kemudian ahli media 2,99 valid. Dan dari segi kepraktisan, baik guru maupun siswa memberikan tanggapan bahwa media ini sangat praktis. Ya, dari hasil pengembangan media dan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan, maka yang pertama dapat disampaikan bahwa buku digital interaktif yang dihasilkan ini sudah memenuhi kriteria valid, baik dari ahli materi, ahli kebahasaan, ahli desain, maupun ahli kegrafikan atau ahli media. Kemudian buku ini juga sudah ditanggapi, mendapat tanggapan atau respon yang baik dari pengguna, baik guru maupun siswa, yang menyatakan bahwa media sudah sangat praktis, sehingga buku digital yang dikembangkan ini memenuhi 2 kriteria tadi, itu valid dan praktis, sehingga dapat dikatakan sebagai buku yang layak. Ya, hasil awal yang diperoleh dari penelitian ini
nantinya bisa memperkaya sumber belajar matematika khususnya untuk anak tunarungu yang keberadaannya masih sangat langka. Media-media yang untuk tunarungu yang ada selama ini lebih banyak untuk pembelajaran CB, ada juga beberapa untuk pembelajaran akademik, namun masih sangat jarang, apalagi untuk matematika. Namun penelitian ini tentu masih perlu dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu uji coba luas agar mendapatkan bukti empiris bahwa media ini benar-benar efektif. Ya, dari hasil dan pembahasan di atas dapat disampaikan simpulan yang pertama bahwa prototipe buku digital interaktif multi representasi yang dikembangkan telah memenuhi kriteria sangat layak. Kemudian perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan bukti empiris keefektifan produk yang telah dikembangkan. Melalui kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada LPPM Undiksa atas pendanaan penelitian, kemudian pihak SLB 1 Singaraja, baik kepala sekolah maupun guru dan siswa yang sudah berkontribusi dan bekerja sama dengan baik dalam penelitian ini. Kemudian beberapa penerjemah bahasa isyarat yang terlibat, ahli dan validator, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dari penelitian ini. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.